Persis dengan apa yang kita duga, MA200 kembali menjadi penentu dan persis juga dengan apa yang sempat kita kupas dalam 2 pekan terakhir. Kecurigaan saya terkait dengan pola yang pernah terjadi atau terbentuk di bulan Maret yang lalu, di mana awal pandemi kala itu emas sempat terprosok hingga menembus zona MA200 daily chart, dan kemudian beberapa hari berselang pengumuman Fed terkait dengan paket stimulus dan juga dilanjutkan dengan pemerintah dengan kebijakan stimulus fiskal juga berhasil menopang atau mendorong kembali gold hingga akhirnya rally berlanjut sampai menciptakan new record 2075 di bulan Agustus yang lalu. Nah, kalau Anda lihat dari penjelasan yang sempat kita kupas beberapa hari terakhir, bahwasanya MA200 sudah kembali ditembus. Artinya, kecurigaan yang sempat kita ulas ternyata memang bereaksi yang cukup bagus. Kalau Anda ikuti pola tersebut, seharusnya Anda sudah bisa memanfaatkannya, dan ini adalah kesempatan yang sangat baik. Terkait dengan kebijakan stimulus, 2 atau 3 hari terakhir kita diwarnai dengan berita-berita yang cukup positif terkait new stimulus. Sebelum akhir tahun, bisa saja diperkirakan akan kembali digulirkan paket stimulus tersebut. Ya, kelompok Senat bipartisan sudah mengajukan dengan angka 908 billion, meskipun McConnell dari Partai Republik tetap berpatokan dengan angka 500 billion. Nah, tadi malam berita terupdate-nya lagi adalah dari Partai Demokrat yang kembali melunak atau mengalah, dan dia mencoba untuk mencari nilai tengah di angka 1,3 triliun US dollar. Kenapa ini menjadi bagus? Kalau kita bicara tentang latar belakangnya, Demokrat pernah mengajukan senilai 3,4 triliun, lalu kemudian menjadi perdebatan cukup berkepanjangan, lalu kemudian di-adjust menjadi 2,1 triliun, tapi juga kembali terkendala, tertahan sampai Pilpres usai. Dan kali ini, kalau memang ternyata di-adjust kembali atau diturunkan kembali di 1,3 triliun US dollar, maka ini adalah angka yang relatif menurut saya cukup logis, dan juga beberapa pengamat menilai akan berpotensi tercapai kesepakatan. Dan itulah yang membuat emas kembali boost atau terdorong, lalu kemudian menyentuh zona 1832. Bahkan pagi ini kita sudah melihat zona 1837. Nah, kita akan lihat potensi pergerakan selanjutnya akan seperti apa. Apakah betul-betul mirip dengan pola yang terjadi di bulan Maret atau tidak? Kalau ya, maka bukan mustahil seasonal event yang selalu mendorong emas hingga akhir tahun atau bahkan awal tahun akan kembali terjadi, dan kita tidak usah takut dengan potensi penurunan yang mungkin saja akan terjadi koreksi setelah rilis ataupun distribusi dari vaksin di pekan depan. So, area penurunan itulah kesempatan yang bisa Anda manfaatkan untuk mencari area buy on dip. Ya, seperti apa yang sempat disampaikan oleh Powell ataupun pejabat dari Fed, dan termasuk juga beberapa bank sentral lain yang sudah berkomitmen untuk melanjutkan bantuan ekonomi, yaitu stimulus untuk menopang atau mendukung pemulihan ekonomi secara global. Dan juga kebijakan moneter terkait suku bunga yang tetap dipertahankan, tidak akan tergesa-gesa untuk menaikkan suku bunga. Ini adalah hal yang positif. So, mereka lebih confirm dengan memastikan bahwasanya kondisi ekonomi betul-betul pulih meskipun vaksin akan segera diedarkan. So, kita akan lihat technical view untuk hari ini, apakah masih cukup layak untuk terjadi rally apa tidak. Technical view 3 Desember 2020. Irfan untuk akhir dana. DXY Outlook Indeks US Dollar 3 Desember 2020 per jam 11:21 waktu Indonesia bagian Barat, dan kembali lagi-lagi tertekan dalam fase penurunan yang lebih lanjut. Tentunya dengan candlestick yang sebetulnya ini memang secara skenario kemarin sempat spike terlebih dulu, tapi kemarin akhirnya di pertengahan malam kembali tergelincir. Akhirnya ditutup dengan keadaan candlestick doji ya, ini lebih kepada inverted hammer. Pasca bearish candle, big long bearish candle seperti ini, dengan keadaan inverted hammer seperti ini, maka seharusnya akan terjadi bullish candle. Nah, tapi lagi-lagi juga saya ingatkan bahwasanya secara big trend atau major trendnya, karena memang dalam fase penurunan, maka kemungkinan potensi ini hanya bisa mengisyaratkan ataupun memberikan harapan pantulan ataupun rebound, sekedar konsolidasi semata yang juga relatif singkat ataupun terbatas. But anyway, menurut saya ini juga terkait dengan skenario yang nantinya akan berada di akhir atau di hari Jumat, di mana rilis data non-farm payroll akan sangat menentukan, juga terkait dengan respon market selanjutnya
terkait dengan vaksin. Nah, kemudian kalau kita lihat dari potensi grafik keempatnya sendiri, lagi-lagi kita terbantu dengan areal garis trendline kuning. So, kalau Anda menarik dengan tepat, maka inilah yang akan terjadi. Kemarin kita sudah bisa prediksikan bahwasanya kalaupun spike hanya berkisar di area ini, historical price-nya, lalu kemudian juga selama berada di bawah zona kuning atau garis kuning ini, maka potensi penurunan yang akan cenderung dominan. Nah, sekarang areal ini tetap menjadi areal resisten, tapi ini berubah menjadi fungsinya resisten kedua. Lalu kemudian areal ini 91.11, jadi resisten kedua tadi berada 91.51, resisten ke satu ini berarti 91.11. Jadi kalaupun dia terpantau atau rebound, saya asumsikan areal ini akan menjadi areal resisten pertama, tapi juga agak sedikit rapuh, jadi ada kemungkinan potensinya ditembus. Lalu kemudian nantinya hadangan akan berada di resisten kedua 91.50. Nah, apakah dia akan menembus zona kuning ini? Well, saya sedikit ragu ya. Kalau kita lihat dari potensi pergerakannya, sepertinya ini akan kembali menjadi kendala untuk bullish bagi DXY ataupun US dollar. Kalau kita lihat dari grafik H1, ini juga sama, tapi memang arealnya dia lebih menempel ya. Kalau tadi di grafik H4 dia sama sekali tidak nempel ke areal garis ya, cuman sampai sini. Tapi kalau lihat di grafik H1, memang dia sangat precise, sangat tepat berada di areal garis tersebut. Jadi ini akan menjadi resisten kedua kita, sementara ini adalah resisten ke satu kita. Atau kalau kita pakai skema yang kemarin, maka resisten satu di sini, resisten keduanya di sini, dan ini adalah resisten ketiga. Dan kemungkinan potensinya lagi-lagi areal garis ini masih akan tetap menjadi areal yang cukup kuat. Jadi kemungkinan potensi tekanan masih akan ada, tapi juga tetap berwaspada karena kemungkinan bisa saja ada pembalikan arah terkait dengan rilis data ekonomi nanti malam. Technical view gold 3 Desember 2020 per jam 11:26 waktu Indonesia bagian barat. High 1837.10 dan low 1825.90. Sementara running price tertahan di 1835.00. Artinya baru saja beberapa menit yang lalu kita sempat melihat areal spike hingga 1837. Otomatis apa yang sempat kita kupas kemarin, potensi dari Morningstar Doji atau formasi Morningstar candlestick di 3 hari terakhir betul-betul terkonfirmasi dengan sangat baik. Apa yang terjadi karena kemarin spike tepat berada di atas zona resisten dari formasi Morningstar tersebut. Kemudian yang terkini berarti areal 61.8% itu menjadi areal support kita. So, apa yang sempat tercatat di pagi hari tadi dengan areal terendah 1825.90 itu berarti mencerminkan dia sudah mulai menguji areal 61.8 dan masih cukup relatif kuat dan akhirnya mengalami rebound ataupun rally kembali hingga 1837. So, areal resisten berikutnya ada di berapa? Areal resistennya akan kembali di zona 1848, 1852. Masih ingat tentunya 2 pekan yang lalu kita sempat menandai areal ini sebagai areal support yang cukup kuat sampai akhirnya ambruk, dan kali ini dia akan menjadi areal resisten yang menjadi PR juga ya. Jadi kemungkinan potensi itu yang akan terjadi. Lalu kemudian seperti juga yang pernah kita kupas lagi beberapa kali di dalam 1 pekan hingga 2 pekan terakhir, bahwasanya pola yang sempat terjadi di bulan Maret. Jadi Anda ingat di sini pola yang terjadi di bulan Maret sempat menembus seperti ini ya, awal pandemi, lalu kemudian saat diumumkan terkait dengan stimulus, ternyata dia kembali menembus areal MA 200 tersebut ke areal atas. Jadi persis dengan skenario-nya pula bahwasanya kemarin juga yang sempat kita kupas. Begitu dia tembus, maka hati-hati bisa saja akan terjadi koreksi yang sepadan, tapi juga akan relatif mengulang polanya seperti ini, di mana fase kenaikannya terbantu lagi dengan stimulus. Dan lagi-lagi 2 hari terakhir kita pun sempat mendengarkan update terbaru terkait stimulus moneter maupun stimulus fiskal, yaitu dari Bank Sentral dan juga dari pemerintahan federal AS. So, ini mirip dengan kejadian yang terjadi. So, kita tinggal lihat saja potensi kenaikan lanjutannya akan seperti apa. Tapi saya tetap menyarankan secara bertahap, karena kemungkinan potensi kenaikan masih akan ada gangguan-gangguan terkait juga dengan penyebaran vaksin yang akan diagendakan di minggu kedua ya, tanggal 7 dan tanggal 10 Desember. Lalu kemudian di negara lain juga ternyata baru bulan Januari dan bulan Maret. So, it's okay ya. Apapun yang terjadi dengan vaksin itu sangat lumrah terjadi. Respon sesaatnya adalah memang penekanan, tapi outlook ekonomi yang masih cukup suram, yang masih tutup dengan uncertainty dan juga kemungkinan ketegangan geopolitik seperti AS dan Cina itu masih akan tetap berlanjut, dan itulah yang akan menopang kondisi gold selanjutnya.
So, dengan kebijakan moneter suku bunga yang masih rendah, ini masih cukup layak untuk terjadinya kenaikan lebih lanjut. Kemudian kalau misalkan fail, hati-hati MA200 sekarang berada di area 1802.30, lalu kemudian area blue trend line sekarang berada di area 1792.50, dan of course 76.4% area Fibonacci retracement kita masih berada di 1765. Jadi kalau misalkan sampai anjlok, areal inilah yang akan menjadi pembatas ataupun penyangga kita. Tapi juga saya ingin mengingatkan kepada Anda, besok kita akan merilis data atau ada rilis data non-farm payroll. Jadi kemungkinan potensinya hati-hati, kemungkinan ini spike yang berturut-turut dan akhirnya akan terjadi vice versa, kemungkinan skenario seperti demikian di hari Jumat. Tapi untuk hari ini saya lebih confirm untuk melihat areal kenaikan masih akan bisa berlanjut. Kemudian di grafik H4-nya sendiri, inverted head and shoulder ataupun cup and handle, apapun namanya, memang ternyata betul-betul confirm menembus zona neckline 1817. Ya, kalau misalkan Anda simak dengan video outlook kemarin, saya sempat menyisipkan strategi alternatif di belakangnya, di mana meskipun kita menantikan areal 1804 ataupun 06, ternyata kemarin hanya sekedar singgah di zona 1807.20. Tapi saya menyarankan Anda untuk bisa memfollow kalau misalkan ternyata dia menembus zona neckline. Dan itu yang terjadi, dan kenaikan pun tidak tertahankan sampai zona 1832. Nah, kali ini karena memang arealnya, kalau kita lihat potensinya, saya sudah mengukur di sini, areal target utamanya adalah 1869, dan kita juga kemarin sudah menandai areal untuk target 50%-nya berada di areal 1842.50 ataupun 0.80. Jadi, yang terdekat, persinggahan kita akan tertuju kepada 1842, yang artinya lagi kalau kita simak dari pernyataan di daily chart tadi, bahwasanya areal biru ini berada di 1848-1852. Jadi cukup dekat dengan arealnya dan cukup wajar. Saya rasa itu yang kemungkinan akan terjadi refleksi dari kemungkinan hari. So, karena dia sudah menembus zona 1835 ataupun 1837, hati-hati. Kalau Anda ingin melakukan buy, sebaiknya cari koreksi terlebih dulu, meskipun yang terbagus adalah koreksi sampai areal 1823 ataupun 25 seperti yang sempat kita skenario tadi pagi. Tapi sayangnya 25 yang tercipta masih berada di atas sedikit saja zona kita, tapi sebetulnya itu sudah zona buy kita. Tapi untuk skenario kedua kita akan lihat menyesuaikan lagi. Kondisi 1817 sebagai neckline yang kemarin itu sekarang menjadi area support yang cukup penting, artinya tidak boleh ditembus. Kalaupun dia ada koreksi ke area tersebut, mungkin itu akan menjadi area support kuat kita untuk hari ini dan akan kembali terpantau. Nah, di grafik H1-nya, nah ini areal garis kita sudah cukup bagus. Ternyata dia mengalami kenaikan persis di areal garis trendline kita. Ya, jadi kemungkinan potensi ini sangat baik untuk melakukan buy. So, area target berikutnya kita lihat ya, diperkecil. Nah, ini adalah historical price-nya. Ya, ini adalah zona 1850-1852, persis dengan story di grafik daily chart. Lalu kemudian kalau kita tarik lagi, ini secara historical price ada sedikit pertahanan di 1840. Berarti semuanya skenario-nya persis dengan apa yang terjadi di grafik H4 ataupun di grafik daily. So, prepare kalau misalkan untuk kali ini, karena dia sudah mencapai area tertinggi 1837, saya lebih menyarankan Anda untuk mencari area pullback berikutnya, kurang lebih zona yang akan kita lirik adalah 1830 atau 1831. Ya, jadi kalau misalkan pun Anda ingin melakukan buy karena khawatir ketinggalan 1830 ataupun 1831, ini menjadi second alternatif area. Tapi kembali juga saya ingatkan tentang strategi awal kita, yaitu melakukan buy on dip di kisaran 1823, 1825.40 dengan target pertama adalah 1831.50 dan target kedua adalah 1837.00. Stop loss 1817.00. Dan catatan terakhir 1817 harap menjadi posisi yang harus diwaspadai, karena kemungkinan potensi apapun yang ada di areal tersebut bisa saja kembali terbenam di bawah zona 1815 atau bahkan di bawah 1810. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.